shape you had been. Berlatar di zaman Yunani kuno, film akan dibuka dengan penjelasan sebuah tradisi yang bisa dibilang cukup sadis. Lahir dengan kondisi normal, maka sejak pertama ia bisa berjalan, ia akan dijauhkan dari ibunya untuk dididik secara keras dan brutal agar menjadi seorang pejuang Sparta yang terbaik. Lalu, ia akan diuji dengan membawa ke tempat yang sangat ekstrim dan kejam demi menguji kecerdikan, ketahanan, ketenangan, serta panca inderanya dalam menghadapi kejamnya alam liar. Ketika berhadapan dengan seekor serigala yang sangat buas, ia dengan ketenangan dan kecerdikannya pun mampu mengalahkan binatang buas tersebut dengan tombak di tangannya. Lalu ia pun kembali ke kota Sparta dengan membawa bulu serigala tersebut, yang dimana seluruh warga Sparta pun langsung tunduk dan mengangkatnya menjadi raja baru di kota Sparta. Dan dialah Raja Leonidas. Inilah dia, 300. Setelah 30 tahun menjadi raja di kota Sparta, datanglah beberapa utusan dari Persia dengan membawa beberapa mahkota dan potongan kepala dari para raja yang telah ditundukkannya. Di saat yang sama, Raja Leonidas yang sudah memiliki seorang putra dan permaisuri diberitahu atas kedatangan utusan dari Persia tersebut. Dan tujuan dari kedatangan mereka adalah untuk mengajak sang Raja Sparta berkoloni dengan raja atau dewa mereka, yaitu Xerxes dari Persia. Namun dengan syarat sang Raja Sparta, Leonidas, harus tunduk kepada dewa Xerxes. Sebagai seorang raja, tentunya Leonidas pun memikirkan akan nasib rakyatnya. Namun, ia memiliki permasalahan dengan satu kata yang diucapkan utusan Persia tersebut, yaitu kata tunduk. Dan satu kalimat pun diucapkan dari sang Raja Leonidas kepada utusan Persia tersebut. This is Sparta! Mengetahui akan terjadinya perang antara Sparta dan Persia, Leonidas pun pergi ke sebuah bukit untuk menemui Ipor, yaitu pendeta para dewa kuno. Ipor sendiri adalah keturunan cacat dari hasil perkawinan sedarah, karena sudah tradisi para raja Sparta sebelumnya untuk meminta restu mereka sebelum melakukan peperangan. Dengan imbalan 1 kantong emas, mereka pun mau berkomunikasi dengan para dewa dan menyampaikan apa yang dewa sampaikan, bahwa saat ini adalah bulan Agustus yang akan diadakannya festival suci dan kuno, di mana Sparta tidak diperbolehkan berperang pada masa ini karena akan membuat dewa murka dan Sparta akan hancur. Sparta will fall. Honor the Khania. Setelah Leonidas pergi, kita akan melihat fakta bahwa para pendeta ini ternyata tidak memihak pada Sparta, melainkan mereka telah disuap dan dijanjikan emas yang lebih banyak dari yang Leonidas berikan, sehingga mereka memberikan pesan palsu
agar Leonidas menyerah dan jangan berperang melawan Persia. Tak puas dengan perkataan para dewa, Leonidas pun curhat kepada istrinya, yang dimana istrinya pun memberikan nasihat untuk jangan terlalu percaya pada para dewa, tetapi lakukanlah apa yang harus dilakukan seorang raja demi rakyatnya. Leonidas pun lalu segera mengumpulkan pasukannya yang hanya berjumlah 300 orang dan seorang kapten sekaligus sahabat terbaik Leonidas bernama Vincent beserta putranya yang sebenarnya belum cukup umur untuk ikut berperang. Namun, Vincent meyakinkan Leonidas bahwa anaknya sama gagahnya dengannya dan tidak jauh berbeda dengan sang raja ketika pertama kali ikut ke medan perang. Lalu datanglah para dewan, yang salah satunya bernama Teron, untuk melarang Leonidas berperang sesuai dengan perkataan para Ipor bahwa Sparta akan mengalami kehancuran dan penderitaan bila melakukan perlawanan. Leonidas pun mengatakan kalau mereka tidak akan berperang, melainkan hanya jalan-jalan, di mana ke-300 pasukannya itu hanyalah pengawal pribadinya saja. Sebelum pergi, tak lupa Leonidas pun meminta izin kepada istri dan anaknya, di mana sang istri pun memberikan kalungnya agar ia kembali dan mengembalikannya. Come back with your shield. For softness, not in Sparta. Saat dalam perjalanan menuju medan perang, pasukan Sparta pun bertemu dengan pasukan Arkadia yang dipimpin langsung oleh Raja Arkadia, yang dimana beliau pun mengatakan ingin ikut bergabung dengan pasukan Sparta setelah mendengar kabar bahwa Sparta akan berperang melawan Persia. Namun muncul keraguan dari sang Raja Arkadia karena melihat jumlah pasukan Sparta yang hanya sedikit dan hanya berjumlah 300 orang saja, di mana sang Raja Leonidas pun langsung bertanya kepada beberapa dari pasukan Arkadia yang mana ternyata kebanyakan dari mereka hanya bekerja sebagai seorang tukang. Di sini, Leonidas pun mengatakan bahwa pasukannya memang hanya berjumlah 300, tetapi pasukannya mampu melebihi pasukan Arkadia dalam segala hal. Lalu tibalah mereka di sebuah desa yang dimana ternyata desa itu sudah dibumi hanguskan dan dibantai oleh pasukan pengintai dari Persia dan hanya menyisakan seorang anak kecil. Leonidas dan pasukannya pun terlihat begitu marah dan emosi tatkala melihat begitu banyak mayat manusia yang semuanya tergantung di atas sebuah pohon. Mereka pun akhirnya tiba di lokasi tujuan, yaitu tempat yang bernama Gerbang Panas. Tempat ini merupakan sebuah jalan sempit yang diapit oleh dua buah bukit yang tinggi, yang dimana Leonidas sengaja memilih tempat ini agar pasukan Persia yang berjumlah sangat banyak kesulitan untuk mengerahkan pasukannya sekaligus. Lalu mereka pun bersorak tatkala melihat beberapa kapal milik Persia yang karam diterjang badai di lautan. Zeus stabs the sky and batters the Persian ships with hurricane wind. Only one among us keeps his Spartan reserve. Namun, betapa terkejutnya Raja Arkadia ketika melihat pasukan Persia yang tersisa ternyata masih banyak sekali, walaupun beberapa dari kapal mereka telah karam dihantam badai. Saat pasukan Sparta sedang membangun tembok untuk mengarahkan pasukan Persia ke Gerbang Panas, datanglah utusan Persia yang meminta mereka untuk menyerah dan mengatakan bahwa bukit ini telah dikepung oleh para pasukan pengintai. Namun seketika ia pun terdiam ketika melihat ternyata tembok yang dibangun oleh para pasukan Sparta dilapisi oleh mayat-mayat para pasukan pengintai yang disebutkannya tadi. Telio pun langsung menebas tangan si utusan tadi dan menyuruhnya kembali untuk menyampaikan pesan kepada Raja Persia bahwa Raja Leonidas dan pasukannya tidak akan menyerah begitu saja dari Persia. Di sisi lain, Raja Leonidas dan kaptennya yang sedang mengobrol pun didatangi oleh seorang warga Sparta
yang memiliki kekurangan dari segi fisik karena hasil perkawinan sedarah bernama Ephialtes. Ia pun memberikan sebuah informasi penting tentang sebuah jalan rahasia yang mungkin akan menjadi titik kelemahan pasukan Sparta apabila diketahui oleh pasukan Persia. Lalu ia pun meminta kepada Leonidas untuk ikut berperang bersama pasukan Sparta. Namun, ia pun ditolak oleh Leonidas dengan kata-kata yang sopan. Sang raja pun mengatakan, "Bila kau ingin membantu Sparta, bantulah dengan menyingkirkan mayat-mayat dan mengobati prajurit yang terluka." Sontak hal ini pun membuat Ephialtes berbalik membenci rajanya yang tanpa disadari oleh Leonidas, ia akan menjadi bencana untuk bangsanya sendiri. Leonidas, you are wrong. Dan tibalah saat yang ditunggu-tunggu ketika pasukan Persia menyerang pasukan Sparta. Leonidas pun memerintahkan pasukannya yang berjumlah 300 orang untuk bersiap melawan ribuan pasukan Persia. Lalu, ketika seorang komandan Persia sedang berbicara, bahkan belum sempat mengumandangkan perang, tiba-tiba walaupun jumlah pasukan Sparta hanya berjumlah 300 orang, namun pertahanan Sparta ternyata sangatlah kuat karena didukung juga oleh lokasi sempit yang membuat pasukan Persia tidak bisa maju sekaligus. Ketika pasukannya sedang mempertahankan formasi, Leonidas pun maju sendirian dan membunuh beberapa pasukan Persia dengan sangat brutal. Setelah menggiring sisa pasukan Persia ke arah tepi jurang, maka Leonidas beserta pasukannya pun langsung bertahan dengan perisainya, dan hal ini justru membuat mereka tertawa karena merasa pasukan Persia takut untuk menyerang mereka dari dekat. Serangan pun berlanjut hingga pasukan Sparta berhasil menang tanpa adanya korban di pihak mereka. Setelah gelombang pertama dimenangkan, di sini kita akan diperlihatkan sosok Xerxes yang disebut-sebut sebagai raja dari segala raja. Bahkan, ia mengatakan bahwa dirinya adalah dewa. Lalu, dengan sopan santun, Xerxes pun merayu Leonidas untuk menyerah dan menjanjikan kedamaian di Sparta, serta menjadikannya panglima perang yang akan memimpin pasukannya menaklukkan dunia, dengan syarat Leonidas harus berlutut di hadapannya, yang tentu saja Leonidas pun menolaknya mentah-mentah. Hal itu tentu membuat sang raja Xerxes geram dan murka, lalu mengirim pasukan elitnya yang berasal dari Asia yang dikenal memiliki taring yang sangat tajam, wajah yang sengaja dirusak, memakai topeng, dan diberi julukan pasukan abadi. Menghadapi pasukan abadi, beberapa pasukan Sparta pun gugur, namun mereka masih mampu unggul berkat mental dan kekuatan yang sudah diasah sejak kecil, sehingga mereka pun melepaskan jagoan mereka, yaitu seorang yang mirip seperti monster yang memiliki tubuh sangat besar serta wajah yang menyeramkan. Menghadapi sang monster tersebut membuat pasukan Sparta kewalahan. Bahkan dasarnya, akhirnya Leonidas pun berhasil mengalahkan si monster tersebut. Lalu muncullah Raja Arkadia dan pasukannya untuk membantu pasukan Sparta, yang mana meskipun mereka masih amatir dan melakukan banyak kesalahan dalam bertarung, para pasukan Arkadia ini sangat membantu pada gelombang kedua ini.
Kekalahan pasukan abadi yang merupakan pasukan elit ini pun membuat Xerxes semakin murka, di mana Xerxes kembali mengirimkan pasukan-pasukan yang lebih kuat dari seluruh penjuru dunia. Whips crack. Pasukan orang barbar, Barbarian pasukan badak bercula satu, Xerxes' empire. pasukan penyihir dengan bom, It turned pasukan gajah raksasa, their clump. hingga terhitung lebih dari 100 pasukan dari seluruh penjuru dunia dibantai habis oleh sisa pasukan 300. Tibalah kita di satu momen di mana sang kapten yang menyaksikan putranya tewas dipenggal oleh pasukan yang muncul secara tiba-tiba. Seketika ia pun menggila dan mengamuk sejadi-jadinya, lalu membantai pasukan musuh secara membabi On buta, seeing that goes wild. hingga diperlukan 3 orang Sparta untuk menahan kemurkaannya. Are more frightening to the enemy than the deepest battle. Di saat yang sama, Ephialtes yang menemui Xerxes di markasnya ternyata memilih berkhianat dan memutuskan untuk menjadi pasukan Persia karena ia ternyata merasa sakit hati kepada sang Raja Leonidas karena penolakannya ketika meminta untuk dijadikan bagian dari pasukan Sparta, sehingga ia pun membocorkan informasi sebuah jalur rahasia yang bisa mengepung pasukan Sparta. Raja Arkadia yang mengetahui hal itu pun langsung menemui Leonidas dan ingin mundur dari medan perang karena ia merasa sudah tak memiliki peluang untuk menang, yang lalu dipersilahkan oleh Leonidas. Lalu Leonidas yang menyadari bahwa memang sudah tak ada harapan untuk pasukan Sparta menang kali ini, memanggil salah satu prajuritnya, yaitu Dilios, untuk ikut pulang bersama pasukan Arkadia dengan tujuan untuk menceritakan kisah sang Raja Leonidas dan 300 pasukannya dengan harapan seluruh bangsa Yunani akan terinspirasi dan bersatu untuk melawan kekuasaan Persia yang dipimpin oleh Xerxes. Sementara itu, di istana Sparta diadakanlah perkumpulan para dewan tinggi kota Sparta, yang dimana sang ratu atau istri dari sang Raja Leonidas memohon kepada para dewan untuk meminta bantuan kepada kerajaan Yunani ataupun mengirimkan bala bantuan pasukan untuk membantu suaminya di medan perang. Hal itu justru ditolak oleh Teron yang merupakan seorang yang licik, yang lalu menghina sang ratu karena telah menyuapnya dengan tubuhnya demi mendapatkan suara di perkumpulan ini. Sang ratu yang geram dan juga memiliki darah pejuang seperti Leonidas pun lalu menusuk Teron dengan pedang, di mana hal itu membuat sebuah kantong berisi emas bergambar Xerxes pun jatuh dari sakunya. Dan terungkaplah bahwa sejak awal Teron adalah seorang pengkhianat dan telah mempengaruhi para dewa untuk melarang perjuangan Leonidas dan 300 pasukannya. Kembali ke medan perang, pasukan Sparta yang terkepung oleh ribuan bahkan jutaan pasukan Persia karena pengkhianatan dari Ephialtes yang menunjukkan jalur rahasia pun sekarang tidak punya pilihan lain selain menyerahkan diri. Di sini sang juru bicara dari Xerxes pun mengatakan bahwa dengan semua peperangan dan penghinaan dari Leonidas, sang raja dari segala raja Xerxes tetap akan mengampuninya, bahkan tidak akan mengganggu tanah airnya sedikit pun, dan akan menjadikan Leonidas sebagai panglima perangnya, asalkan dengan satu syarat, yaitu sang Raja Leonidas diminta untuk tunduk dan berlutut di hadapan sang Raja Xerxes. Di sini tentunya Leonidas terlihat dilema antara menyerah atau tetap pada pendiriannya. Lalu, dia pun perlahan menanggalkan satu persatu perangkat perangnya. Helmet is stifling. His shield is heavy.
Tiba-tiba, Leonidas pun lalu mengambil tombaknya, yang ternyata ia menanggalkan helm dan perisainya agar lebih mudah membidik tombaknya ke arah Xerxes yang jaraknya cukup jauh. Pasukan Sparta pun gugur satu persatu, di mana sang Kapten Vincent yang hampir mati pun masih berusaha berdiri tegak sambil membantai beberapa pasukan Persia. And loud. Lalu Stelios yang sejak awal bertarung dengan sangat hebat mengatakan bahwa dirinya sangat bangga dan terhormat bisa berperang dan mati di samping rajanya. It's an honor to die at your side. My wife. Akhirnya tibalah Delios di kota Sparta, lalu memberikan kalung titipan Leonidas kepada istrinya yang menandakan pasukan Sparta telah gugur di medan perang. Delios pun menyampaikan tentang kisah Leonidas beserta 300 pasukannya yang dengan jumlah yang sedikit namun mampu menggetarkan ribuan bahkan jutaan pasukan dari Yunani. Hal itu pun kemudian menjadi inspirasi dan motivasi untuk semua bangsa Yunani, dan saat itu juga mereka langsung bersatu untuk berperang melawan kekuasaan Xerxes dan pasukannya dari Persia. Film pun tamat.